Halo, bertemu lagi dengan Kak Lasminto. Kali ini kakak akan membahas materi kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, indahnya kebersamaan pada pembelajaran yang keempat. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Nah, Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional, misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Salah satu keragaman yang ada di Indonesia yaitu kain tradisional. Amati berbagai gambar kain tradisional berikut. Yang pertama, di sini ada gambar batik dari Jawa, ya. Kemudian yang kedua ada gambar kain ulos. Ini dari Sumatera Utara atau Batak. Berikutnya ada kain tenun ikat. Ini dari Toraja, Jepara, Lombok, Sumba, Flores, dan Timur. Jadi ini ada di beberapa daerah ya. Kemudian yang berikutnya ada kain geringsing. Ini kain dari Bali. Untuk selanjutnya ada kain songket. Ini dari Melayu dan Minangkabau. Kemudian ada sasi rangan dari Banjar, Kalimantan Selatan. Untuk selanjutnya ada kain tapis dari Lampung. Kemudian ada kain besurek dari Bengkulu. Nah, kain-kain tersebut biasa digunakan atau mungkin dibuat untuk pakaian. Nah, salah satunya adalah untuk seragam tari. Nah, pada bacaan ini ada sebuah tarian yang sangat terkenal yaitu tari kipas Pakarena. Nah, tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Goa ini nama daerah ya, bukan nama goa ya. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Seperti itu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya diketahui bahwa setiap bacaan itu biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, pada tari Pakarena ini kita lihat di paragraf pertama ya. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, pada paragraf pertama ini gagasan utamanya itu ada pada kalimat pertama atau di awal kalimat ini ya. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Ini gagasan utamanya atau gagasan pokok. Nah, sedangkan gagasan pendukungnya ada pada kalimat kedua, yaitu tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Jadi yang utamanya itu pada kalimat pertama, kemudian yang kalimat berikutnya ini kalimat pendukung atau penjelas yang menjelaskan kalimat utama tersebut. Untuk selanjutnya paragraf kedua, kakak kasih contoh lagi ya. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan
dan penghuni lino atau bumi pada zaman dahulu. Nah, ini gagasan utamanya. Kisah Tari Pakarena itu berasal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi dan penghuni lino pada zaman dahulu. Nah, kemudian kalimat berikutnya, konon sebelum berpisah penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Nah, ini hanya penjelasan saja, maka dapat disebut sebagai gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, untuk paragraf ketiga nanti kalian cari sendiri ya. Biasanya gagasan utama itu berada pada awal kalimat ya, atau awal paragraf atau kalimat pertama. Kemudian gagasan pendukung itu setelah kalimat pertama. Seperti itu ya. Nah, itu untuk menguatkan. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Salah satu contohnya adalah sapu lidi. Sapu lidi itu kan terdiri dari banyak lidi kan, kemudian disatukan dan diikat. Nah, itu artinya bersatu atau kesatuan yang artinya utuh atau tidak terpecah-pecah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Jadi kalau kita bersatu, itu kita akan semakin kuat. Ya, tetapi kalau berpisah-pisah itu gampang dipatahkan. Contohnya sapu lidi. Ketika kalian mau mematahkan sapu lidi, itu akan sangat susah sekali karena lidinya disatukan bersatu. Tetapi kalau dipisah-pisah, satu lidi dipisah, satu lidi dipisah, satu lidi dipisah, nanti kita akan mudah untuk mematahkannya. Seperti itu. Jadi harus bersatu biar lebih kuat. Nah, ini contoh perwujudan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, ini ada berbagai macam ya. Budaya ada dari Jawa, ada Tionghoa, kemudian ada dari Dayak, dan dari mana saja, daerah mana saja, dari suku mana saja. Nah, ketika ada teman yang berbeda suku, berbeda agama, kita harus bergaul dengan semua teman tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Jadi tidak boleh membedakan. Ya, Jawa berteman dengan Batak, dengan Tionghoa, dengan dari Papua, harus selalu berteman, tidak boleh membedakan. Kemudian gambar yang kedua ini, rukun dengan semua teman termasuk dengan teman yang berbeda agama. Ada yang dari Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, walaupun berbeda kita harus tetap menghargai. Kalau ada teman yang berbeda agama, kita tidak boleh mengejek, kita tidak boleh mengucilkan, tidak boleh membuli. Kita beri kesempatan mereka untuk beribadah, tidak boleh kita ganggu. Seperti itu ya. Nah, untuk manfaat dan pentingnya persatuan dan kesatuan, yang pertama, bangsa menjadi semakin kuat atau kokoh. Kemudian yang kedua, pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab, jadi akan lebih rukun, tidak akan bertengkar. Kemudian pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, ini contohnya misalkan ada tugas piket. Kalau petugas piketnya semua bekerja sama, maka pekerjaan akan lebih cepat. Tapi kalau misalkan ada yang iri, nah itu akan lebih lama selesai. Kemudian berikutnya, terwujudnya sikap saling menyayangi dan saling membantu. Nah, kalau misalnya kita tidak membeda-bedakan, kalau ada teman yang kesusahan, itu akan kita bantu. Begitu juga ketika kita mengalami kesusahan, maka mereka juga akan membantu. Kemudian pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Ini misalkan contoh kerja bakti membersihkan selokan. Kalau kita membedakan agama, membedakan suku, maka akan tidak berjalan lancar gotong royongnya, akan membersihkan gotnya masing-masing. Tetapi kalau bergotong royong atau bekerja sama, maka akan bareng-bareng dikerjakan oleh semua pihak dan akan cepat selesai. Seperti itu ya. Nah, kesimpulannya, gagasan utama adalah inti dari suatu paragraf yang menjadi topik pembahasan. Jadi intinya itu membahas apa?
Kemudian gagasan pendukung adalah gagasan yang berfungsi memperjelas gagasan utama. Jadi sebagai kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Persatuan dan kesatuan adalah bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi suatu kebulatan yang utuh dan serasi. Jadi yang berbeda-beda kemudian bersatu. Sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka bangsa akan semakin kokoh, rasa persaudaraan semakin terpupuk, sikap saling menghormati, menghargai, menyayangi, dan saling membantu akan terwujud. Nah, akan seperti itu ya. Nah, untuk latihan soal, kakak sudah menyiapkan 3 butir soal. Ini mudah sekali. Nomor 1, apa nama batik khas di kotamu? Namanya apa? Kemudian, biasanya batik tersebut dapat dibeli mana? Di pasar mana? Di pasar mana? Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, sebutkan gagasan pokok pada bacaan tari Pakarena pada paragraf ketiga. Nah, tadi paragraf pertama dan kedua sudah kakak bahas. Sekarang kalian cari gagasan pokok pada paragraf ketiga. Ini mudah sekali, cukup menuliskan 1 kalimat saja. Yang ketiga, bagaimana sikapmu agar bisa selalu hidup rukun dengan tetangga? Nah, biar rukun dengan tetangga bagaimana? Harus baik hati, harus apa gitu ya. Itu nanti bisa kalian kerjakan di rumah, kemudian hasilnya bisa kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian atau bapak ibu guru yang ada di sekolah. Demikianlah tadi adik-adik pembahasan materi tematik kelas 4 pada tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 indahnya kebersamaan pada pembelajaran yang keempat. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Terima kasih.